Nah ini kan ada unsur sedikit penipuan ke situ. Cuman itu bagi kami kita sudah mulai memaafkan, ya, tidak terlalu kita ungkit. Takutnya nanti mereka berpikir kita menuntut dia di hal berbeda ini berdasarkan dendam, kan itu tidak baik, gitu kan ya. Makanya ya, yang saya lakukan somasi Triswaka ini melalui jalur hukum sebagai efek jerah supaya dia ini bisa menghargai dan memahami bagaimana tata cara mengcover lagu. Karena ini udah sering banget kejadian seperti ini gitu. Ya nanti kedepannya tuh anak cucu nih pas mulai produktif di musik tuh udah enak, jalurnya sistemnya udah tersistem. Berarti somasi yang akan dilayangkan hari ini bukan imbas dari kejadian di Bali, Mas? Karena kan kita tahu di salah satu channel YouTube kalian nyanyi bareng, kliennya mungkin sahabat atau seperti apa? Ya gitu. Justru awalnya pun saya memang nganggap dia bahkan mau kayak ke adek gitu. Tapi dari hasil yang saya terima gitu ya, ini kan yang di Bali ini ada yang modalin. Kenapa sih dia itu sulit banget? Toh bukan dia yang bukan keluar modal kan? Yang keluar modal ini kan ada orang. Kenapa sih dia nggak bisa rekomendasiin, mengkondisikan kita sekeluarga gitu? Kenapa dia lebih nggak enak ngomong ke pihak sponsor gitu? Padahal kan apa susahnya kan? Semua bisa dibicarakan dengan bahasa yang baik gitu. Nah inilah dia lebih memilih mengorbankan kami waktu itu. Nah cuman kalau sekarang konsentrasinya memang di berbeda arah. Ini lebih kepada edukasi juga bagi seluruh musisi cover. Mudah-mudahan kedepannya itu kalau mau nyanyikan lagu secara apa dulu nih, kalau secara tertutup lalu diupload ke YouTube itu no problem, nggak masalah karena ada agregator. Tapi kalau secara konser, apalagi dia terindikasi ada tiketing, ya inilah yang harus kita tindak tegas gitu. Jangan sampai seperti ini, hak eksklusif kita diambil. Bang, bicara undang-undang hak cipta ya, termasuk royalti, ini kan baru disahkan sebenarnya ya. Bagaimana ketika orang mengcover lagu sebelum adanya perundang-undangan itu? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Bang, karena agak rancu nih ketika orang bicara cover, tapi covernya dibuat sebelum undang-undang itu berlaku gitu. Nah, dilihat kalau undang-undangnya itu memang kalau secara hukum itu undang-undangnya tidak berlaku surut. Tetapi terhitung sudah berlakunya itu undang-undang aturannya, maka terhitung dari itu sudah mulai harus dan wajib untuk ada perjanjian terkait dengan hak royalti itu. Jadi kalau sebelum contohnya cover lagu sebelum ada aturan itu ya tidak melanggar, lebih ke hak royalti itu. Kalau contohnya tahun 2022 nih baru disahkan, tapi sudah ada cover lagu tahun 2021 itu tidak berlaku, tapi berlakunya terhitung mulai tanggal hari ini, mulai dari ini sampai ke depannya. Cover ini kapan terjadinya? Cover ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu ya. Kalau di sini 2 bulan 3 bulan yang lalu. 2 bulan 3 bulan yang lalu sekitar bulan Februari ya. Berarti untuk Bang Dirga sendiri ketika nantinya ada penyanyi lain mengcover lagunya Dadali, apakah Abang juga akan menuntut hal itu? Tergantung, kan saya bilang tadi. Ya, kalau ketika mereka konser gitu. Ya kalau dipakai konser ya harus izin dulu kepada publishing, izin kepada pencipta. Karena pencipta yang sudah tiada, ini kan semua diserahkan kepada saya, gitu kan ya. Maka dari itu saya pun di sini sangat bertanggung jawab untuk menjaga karya kami. Jangan sampai karya kita ini diambil orang, dibajak orang dengan cara yang elegan, gitu. Nah ini kan pembajakan secara elegan namanya, gitu kan ya, di cover. Nah, boleh-boleh aja cover lagu Dadali, nggak ada masalah. Yang penting itu harus tahu dulu kalau covernya di ruangan tertutup hanya untuk kepentingan YouTube, itu no problem, nggak masalah, silakan. Tapi kalau dia pakai secara tematik konser di keramaian umum, di tempat keramaian umum, tempat publik, tempat komersil, nah inilah yang jadi permasalahan. Berarti dari bulan Februari yang udah diupload itu sampai sekarang belum ada komunikasi? Belum ada. Yang dinyanyikan itu berapa lagu Bang, dan lagunya apa ya kalau boleh tahu ya? Lagunya Di Saat Aku Tersakiti, ya ada 2 video dan 2 tempat berbeda. Ya, yang itu ada di masih di daerah Surabaya ya, Jawa Timur. Cuman kalau di sini tuh ada di Lamongan yang satu ini. Ya. Dia bawakan lagu apa yang di Lamongan? Di Saat Aku Tersakiti. Sama, judul yang sama ya. Sama.
gitu. Cuman di judulnya itu nggak ada ya tapi langsung ditulis saat aku tersakiti. Saat aku tersakiti itu di judulnya itu. Kalau di sini ada yang satu lagi cover. Walaupun video ini tidak dimonetize sama dia, bukan berarti menjadikan sebuah hal yang menggugurkan kita untuk tidak bisa mensomasi dia. Ini tetap bisa disomasi seperti itu. Tapi sebelum adanya somasi kan ini ada jarak 4 bulan ya, dari Februari sampai Juni ini. Ya. Itu ada upaya dari Mas sendiri untuk menghubungi Triswaka, apa belum emang ada respon pas udah menghubungi atau gimana? Kalau upaya-upaya ke situ belum kepikiran. Saya kepikiran ini setelah kami merasa tersakiti, terzolimi, ya. Kita sangat dijolimin lah di sana, gitu kan ya. Karena 4 hari itu kita benar-benar survive. Bagaimana caranya kita pulang? Ini ada unsur kalau dihubungkan ke Bali sebenarnya timbul permasalahannya ada. Tapi sekali lagi saya yang di Bali ini sudahlah, oke lah, jangan terlalu dipanjangin gitu. Oke, kita nggak boleh dendam, gitu kan ya. Cuman kalau kita lihat di sini tuh muncul tidak harmonisnya tuh dari Bali gitu. Nah, maka dari itu saya mulai ingin menindak tegas. Saya pun pernah membawakan lagu-lagu Triswaka di Menua Kopi ya, salah satu kopi di Jogja, kafe di Jogja, tapi dengan atas izin, baik secara lisan ataupun tulisan. Nah, saya itu secara lisan, saya pernah meminta izin membawakan lagu-lagu Triswaka, dan waktu itu bahasanya saya disuruh manggung di Menua itu. Katanya saya sudah menguasai panggung di Menua. Abang, ayolah nyanyi. Saya di situ balik tanya, kata, boleh nggak saya nyanyiin lagu Triswaka? Boleh. Kata. Nah, ini secara lisan sudah tersebut. Gitu. Nah, kalau secara tertulis memang tidak saya. Tapi kalau Triswaka ini membawakan lagu saya tidak lisan, tidak tertulis. Tapi ini kan kejadiannya setelah dari Bali kan? Sebelum. Berarti yang untuk somasinya untuk kasus apa nih bang? Yang cover lagu? Cover lagu. Yang di saat dia manggung? Betul. Di Lamongan ya sama? Betul. Cuman kan kalau tadi kita urut kronologi, kenapa baru bisa disomasi sekarang kan? Karena ini sudah 3 bulan yang lalu misalkan. Nah, ini kan munculnya ketidakharmonisan saya dengan Triswaka itu disebabkan oleh kejadian di Bali. Seperti itu. Kira-kira estimasi kerugian yang dirasakan itu berapa banyak dan apa aja kerugian? Kalau dari kerugian, kita kan melihat mengacu dari perundang-undangan saja, gitu kan ya. Kalaupun dari kerugian dari segi ini ya, segi industri musik, itu jelas harus kita kalkulasikan dulu. Tapi kita daripada repot ke situ, arahnya lebih baik kita mengacu kepada perundangan saja. Perundang-undangan ini yang memang yang harus dan memang ditentukannya berapa, ya kita ikuti di situ. Karena kita ya harus jadi warga Indonesia yang baik dan benar gitu kan, yang harus sesuai dengan alurnya. Bang, untuk meluruskan nih bang, kan abang di sini mensomasi atas nama Dadali, bisa dikatakan seperti itu ya. Artinya dari pihak manajemen sendiri sudah tahukah abang untuk mensomasi ini? Karena kan kita tahu mungkin yang berkaitan dengan manajemen dong pastinya. Iya, hak publishing. Iya. Sudah tahu, sudah mengetahui, dan saya alhamdulillah mendapatkan restu. Dan nggak apa-apa, saya maju dulu sebagai bentuk survive saya melindungi karya-karya kami gitu kan. Ya alhamdulillah direstuin semuanya. Kalau dengan ada somasi ini memberikan efek gila nggak kepada Triswaka, dan mungkin etikat baik juga ditunggu juga nggak oleh Triswaka? Yang paling utama ini pasti ada efek jerak. Dan yang lebih utama lagi, kalau tadi paling utama, sekarang lebih utama lagi, kami harapkan klarifikasinya dari dia, ya. Terus kami juga harapkan musyawarah, ya, musyawarahnya seperti apa. Karena kalau sudah berbicara tentang jalur hukum, nanti yang repot dianya sendiri, gitu.